Aduh, bosan banget nih liatin HP terus setiap hari. Wih, Ron, Ini gimana kabar lo? baik. Ih. Lo gimana? Gimana hari-hari? Ujian masih ada? Udah baru aja lah sih. Aku nih males sekali sebenarnya no ujian kayak gini. Iya nih, masa ujiannya di HP nggak Iya masalah. juga sih, cuman masalahnya ya gimana man? Iya loh. Di rumah. Aduh, ujian online udah selesai, tugas-tugas selesai. Kangen sekolah. Sama juga. Ya Uang jajan. mau gimana lagi? Sekarang lagi COVID, itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hello. Kenapa bingung? Hari gini bingung-bingung. Anak muda bingung-bingung. Semangat dong, semangat. Ya, Ayo ya, senyum ya, dulu, ya, senyum ya. dulu. Kasih senyum yang terbaik. Semangat kan? Semangat, Ya. Kenapa semangat. sih kalian bingung hari gini bingung-bingung? Anak muda kok bingung? Pada jomblo ya? Iya kak, Males bosan kangen Kak. sekolah kak. Bosan. Bosen. Mau ndak kalian keluar dari rasa bosan itu? Boleh? Ya kalau seru ya mau. Boleh. Pasti seru dong. Mau ndak? Boleh. Ya, mau tahu Juga ndak sih. apa Ngapain, itu Kak? kira-kira? Mau tahu ndak? Nah, apa itu? Nah itu apa itu? Ayo ikut Kak Susan ke Gereja Kemah Injil, Jemaat Immanuel dan Pasar. Kita bersama-sama semangat ya adik-adik kita di dalam ibadah sekolah minggu. Mau? Kalian mau bantu? Boleh. Boleh juga tuh. Ya, ya, Oke ya, kalau ya. gitu, let's go. Kita berangkat. Ayo, berangkat. Selamat pagi adik-adik. Pasti sudah kangen kembali kita ketemu ya Kak Susan dan kita semua yang ada di sini juga kangen sekali ketemu adik-adik. Nah adik-adik di belakang Kak Susan ada kakak-kakak yang berpakaian bukan saja karena mereka rindu sekolah, tetapi ada sesuatu hari ini berkaitan dengan pakaian mereka. SMA. Ya, apa itu SMA? Nanti adik-adik akan lihat bersama-sama. Makanya jangan pergi dari tempat adik-adik dari pagi, dari awal ini. Selesaikan adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik akan tahu SMA itu siapa. Ya, nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, masih ingat di awal kita ketemu Kak Susan memberikan sebuah salam, mengajarkan sebuah salam kepada adik-adik, masih ingat? Kalau ada yang lupa Kak Susan ingatkan kembali. Apa kabar adik-adik? Hebat, luar biasa, yes. Nah sudah ingat ya sekali lagi Kak Susan akan sapa adik-adik dan adik-adik di rumah semua mengikuti. Apa kabar adik-adik? Hebat, luar biasa, yes. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang sudah menolong kita setiap hari, setiap saat. Dan sampai pada hari ini kita masih ada dalam keadaan sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Siap adik-adik untuk memuji Tuhan? Kita mau datang kepada Tuhan bersyukur karena Dia sudah menolong kita. Mari kita bersama-sama persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang
bersyukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Adik-adik, mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul kembali di dalam ibadah sekolah minggu, walaupun dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan pasti akan memberkati setiap kami. Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami dan berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Berani tampil beda, itulah anak-anak Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian ini ketika iblis menggoda kita. Kita tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan harus berani tampil beda karena kita memiliki Tuhan yang kuat, Tuhan yang penuh dengan kuasa yang sanggup membela kita. Haleluya, puji Tuhan. Woi bro, Ya main kak, dulu aja. Ini ada game baru nih, Mobile Legend. gak Main mau ya? kakak. Ih, gak asik banget sih. Kenapa coba? Ayolah kita main sama-sama. Aduh lebih enak di sekolah minggu, bisa menyembah Tuhan, bisa dengar firman Tuhan. Nih, apa enaknya? Alah, kalau di sekolah minggu kan cuma duduk aja, mendingan di sini main game seru-seruan. Enggak, Ah, kenapa? Ayo nah. gak enak. Alah, yaudah tinggal aja yuk. Anak kecil nggak apa-apa. Ah, ya udahlah. Ngapain coba mikirin? Dadah. Boy, Halo kak. main bola yuk. Enggak, Kenapa? mau ke sekolah minggu. Wah, sekolah minggu kayaknya. Mending main bola seruan yuk. Enggak, Ayolah. Bentar aja, nanti sekolah minggu bisa masuk.
bisa memuji Tuhan di sekolah minggu? Iya tahu muji Tuhan, tapi kan cuma duduk nyanyi-nyanyi tepuk tangan kayak gitu aja nggak ada serunya. Mending main bola, lebih seru, bisa sehat. Gak mau ah. Tidak sehat susah. Baik kak. Ah. Hey bro, lagi ngapain nih ngumpul-ngumpul? WhatsApp kak, mau ke sekolah minggu? Ush, ngapain sekolah minggu? Mending kita main PS, ayo. Enggak ah kak, lebih seruan sekolah minggu. Bisa menyembah Tuhan dan lain-lain, pokoknya seru deh. Ayo dah, aku ada game baru nih, ayo. Enggak ah kak. Ah, kalian nggak seru. Goodbye. Hai adik-adik semua, apa kabar pagi ini? Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat selalu. Pagi hari ini kakak senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik yang ganteng-ganteng, adik yang cantik-cantik semua. Kakak senang sekali bisa menemani adik-adik semua melalui ibadah online sekolah minggu gereja Kemah Injil Indonesia Immanuel Denpasar. Nah, pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita dengan judul SMA Berani Tampil Beda. SMA Berani Tampil Beda. Pada zaman dahulu ada beberapa anak Tuhan, mereka berani tampil beda. Bagaimana mereka bisa berani tampil beda? Mereka diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka nggak mau, mereka tolak, nggak mau ah. Ya seperti tadi kita lihat di fragmen, diajak main PUBG ah nggak mau ah, aku mau sekolah minggu. Diajak main FF nggak mau ah, aku mau sekolah minggu. Diajak main bola kaki nggak mau, aku mau sekolah minggu. Diajak main PS, ah nggak mau, aku mau sekolah minggu. Ya, mereka betul-betul menjadi anak yang berani tampil beda. Mereka tidak mau dipengaruhi oleh kakak-kakak atau oleh teman-teman mereka yang lain. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, pada satu kali di daerah Babel ada seorang raja. Nama raja itu adalah Nebukadnezar. Satu hari Nebukadnezar berkata begini, "Hai rakyatku, aku punya ide yang sangat bagus. Idenya adalah aku mau membuat sebuah patung yang tingginya 60 hasta atau sekitar 27 meter dan lebarnya 6 hasta atau sekitar 2,7 meter. Lalu mulailah Nebukadnezar mengumpulkan emas-emas, bukan gram lagi emas yang ada, kilo-kiloan bahkan bertonton, mungkin satu bukit. Karena patung yang akan dibuat itu sangatlah tinggi dan sangat besar. Lalu Nebukadnezar mencari tukang-tukang di tengah-tengah rakyat pada saat itu. Dan dia menemukan ada ahli-ahli yang bisa membuat patung. Lalu datanglah tukang-tukang itu membuat patung tersebut. Mereka membuat kerangka patung. Lalu mereka membentuk tubuh patung itu. Ada kakinya, ada tangannya, ada mulutnya, ada telinganya, ada matanya. Nah sayangnya adik-adik kekasih Tuhan, dia punya kaki tetapi tidak bisa berjalan. Patung itu punya tangan tetapi gak bisa bekerja. Dia punya mulut tetapi gak bisa bicara. Dia punya telinga tapi gak bisa mendengar, dan punya mata tetapi gak bisa melihat. Namanya juga patung. Setelah patung itu selesai, lalu Nebukadnezar memanggil semua orang untuk hadir mentahbiskan atau meresmikan patung itu.
Dia memanggil semua wakil raja, semua bupati, semua penguasa, bahkan semua orang untuk hadir meresmikan patung itu. Lalu undangan-undangan datang dan berdiri di depan patung itu. Lalu MC-nya berkata, "Hai rakyat yang sudah hadir di sini, undangan semua yang sudah ada di sini. Nanti kalau ada suara musik, baik itu kecapi, seruling, gambus, rebab, dan semua macam musik yang nanti riuh dan sangat ramai, semua orang harus menyembah patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar." Lalu setelah dia memberitahukan demikian, ada abah-abah dan musik mulai berbunyi dengan begitu meriah. Lalu dengan mendengar suara musik, semua orang sujud menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, di tengah-tengah orang yang hadir pada saat itu, ada beberapa orang Kasdim melihat bahwa ternyata ada beberapa anak Tuhan, anak-anak Yahudi yang tidak mau menyembah patung itu. Lalu mereka pergi menghadap raja dan berkata, "Yang mulia." Raja Nebukadnezar berkata, "Iya, ada apa?" Mereka melapor dan mengatakan bahwa waktu tadi musik dibunyikan, ada beberapa orang yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Raja mulai geram dan marah. "Siapa mereka?" Dan mereka berkata, "Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego." Lalu Nebukadnezar berkata, "Bawa mereka kemari. Saya mau tanya mereka baik-baik." Lalu Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dia bertanya kepada mereka, "Apa benar kalian tidak menyembah patung emas yang aku buat itu?" Mereka tiga berkata, "Iya, benar." Lalu Raja Nebukadnezar berkata, "Aku beri kalian kesempatan satu kali lagi. Ketika nanti musik dibunyikan, kalian harus menyembah patung emas itu." Lalu mereka berkata, "Kami tidak akan menyembah patung emas itu, Tuanku. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menjaga kami." Lalu makin geramlah Nebukadnezar. Mukanya jadi berubah karena kemarahannya. "Kalau kamu tidak mau menyembah patung ini, sekarang aku melemparkan kamu ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan perapian itu akan saya naikkan panasnya menjadi 7 kali lipat." Lalu mereka berkata lagi, "Sekalipun seandainya kami dibuang ke perapian itu dan Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan berubah setia kepada Tuhan kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Kami harus menyembah Dia sepanjang dan seumur hidup kami." Lalu Raja Nebukadnezar berkata, "Hai para tentara, ke sini. Ikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Buang mereka ke perapian itu." Lalu tentara-tentara yang paling kuat datang mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu membuang mereka di perapian yang menyala-nyala itu, yang panasnya 7 kali lipat. Nah, adik-adik semua tentara yang tadi kuat-kuat itu waktu membuang atau melempar Sadrak, Mesak, dan Abednego ke perapian, justru mereka yang terbakar kepanasan. Sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dibuang ke perapian itu, malah mereka santai. Mereka berjalan biasa saja di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Mereka begitu tenang. Dan waktu dilihat oleh Nebukadnezar, tadi ada 3 orang, kok malah ada 4. Satunya seperti anak dewa. Lalu dia berkata kepada mereka, "Hai Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah dari perapian itu."
Silakan di sini, saya mau periksa kalian. Ini rambut, baju masih utuh. Ini juga masih utuh, jubah masih utuh, baju semua masih utuh. Luar biasa. Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang luar biasa. Dan mulai hari ini, saya kasih tahu kepada kalian semua bahwa setiap orang yang nanti mulai mengolok-ngolok Sadrak, Mesak, dan Abednego atau mengolok-ngolok Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dipenggal-penggal, kemudian rumah mereka akan dihancurkan menjadi puing karena mereka menghina Allah yang hidup. Dan mulai hari ini sebagai raja, saya memberikan jabatan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalian akan punya jabatan yang luar biasa di Babel karena Tuhan sudah pelihara kalian dan menjadi orang-orang yang hebat. Karena kalian berani tampil beda, maka kalian menjadi orang-orang yang sangat berkualitas di negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sekali karena kami boleh mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Anak-anak Tuhan yang berani tampil beda, ada hasil yang mereka akan capai nantinya. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, supaya semua anak-anak Tuhan berani tampil beda, supaya mereka menjadi saksi di tengah-tengah atau di lingkungan di mana mereka berada. Dan Tuhan menolong mereka supaya menjadi anak-anak yang berkualitas di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua yang sudah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi semua sudah dengar cerita firman Tuhan kan tentang SMA. Nah, SMA. SMA seperti yang di belakang Kak Susan. Nah, kira-kira adik-adik yang sudah serius tadi mendengarkan cerita itu masih ingat gak ceritanya dari awal sampai akhir? Untuk mengingatkan kembali, Kak Susan akan memberikan 4 pertanyaan untuk adik-adik. Siapkan bukumu, siapkan semua alat tulismu. Yang pertama, pertanyaan yang pertama. Siapa nama raja yang patungnya dibuat untuk disembah di Babel? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, berapa tinggi dan lebar patung yang dibuat? Sudah. Yang ketiga, siapa 3 orang yang tidak mau menyembah patung yang dibuat di Babel? Dan yang keempat, mengapa mereka tidak mau menyembah patung itu? Nah, sudah siap adik-adik untuk menjawab? Nanti dijawab pertanyaannya, lalu disampaikan nanti di grup sekolah minggu kita. Maka kakak-kakak guru kita akan memberikan nilai. Apakah adik-adik serius mendengarkan cerita di dalam ibadah sekolah minggu atau hanya sekedar bermain-main saja? Oke adik-adik, kita akan menyanyi bagi Tuhan tentang ketiga tokoh yang sudah kita dengarkan hari ini, SMA. Oke, siap? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal Raja Nebukadnezar. Dia tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai.
kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak